Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Selamat Pagi. Kita kembali lagi. Nah kan kalau lagi commercial break ini makan nih. Iya, itu apa lagi yang kamu makan sekarang sih? Tapi emang enak banget nih pemirsa pagi-pagi itu lihat. makan gorengan pakai petis. Apalagi petisnya ini beda. Kalau biasanya petis kan dari udang. Iya. Ini tuh petis tuna. Kok beda nih, lucu juga ya petis dari tuna. Lebih sehat dong ya? Sebenarnya tuna kan sehat banget. Benar, yang pasti bisa bikin pinter juga. Oh gitu, gimana ya cara buatnya ya? Emang kamu dapat dari mana nih? Jadi si Oki itu kemarin habis dari Banyuwangi. Lihat dia makan tuh enak banget, makan si soto rujak pakai petis enak banget. Apalagi dia juga mau ngasih tahu cara pembuatannya ini seperti apa. Pengen tahu dong Ki, kayak gimana sih cara buatnya? Selamat pagi. Berkunjung ke Banyuwangi, Jawa Timur wajib hukumnya mencicipi kuliner khas di sini. Eits, sebelum menemukan makanannya, kita cari dulu bumbu rahasia yang biasa digunakan masyarakat sekitar untuk memasak. Petis alias pasta sari ikan atau udang menjadi salah satu bumbu yang paling dicari. Dan berbicara soal rahasia di balik kelezatan petis, ada di dalam tabung yang sedang saya bawa ini pemirsa. Berasal dari Jepang, sari ikan tuna inilah yang akan dijadikan bahan dasar pembuatan petis. Dalam satu kali proses produksi, biasanya menggunakan 1-5 kuintal dari ikan tuna segar. Wih, rata ini. Nah, ini nih pemirsa salah satu biar caranya agar sari ikan tunanya ini terbagi setiap bak dengan rata ya Pak. Kita ratain pakai media papan yang udah jadiin kayak seluncuran air gitu. Perbagian harus rata, nggak boleh ada yang lebih, nggak boleh ada yang kurang. Nanti petisnya kurang rasanya ya Pak ya. Itu. Dan ini asapnya banyak banget, air mata bercucuran, panas pula. Tapi tetap harus lanjut kerja ya Pak. Di rumah produksi Arba Petis di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ini masih dilakukan secara tradisional loh. Sejak 16 tahun yang lalu, proses pengolahannya dilakukan di atas perapian yang menggunakan kayu bakar dan direbus dalam bak besar seperti ini. Gimana nggak mau panas, orang saya tuh berdiri di atas bara api loh di bawah sini. Jadi berkeringat, terus air mata, semua jadi satu. Tapi ini nggak boleh berhenti dilakuin karena kalau berhenti ini mengendap dan itu nggak bakal bisa jadi petis. Adonan petis yang sudah matang akan dimasukkan ke dalam jerigen untuk disimpan terlebih dahulu sebelum diolah kembali ke tahapan berikutnya. Pada pengolahan selanjutnya, sari ikan tuna matang akan kita aduk kembali agar teksturnya mengental dan siap untuk ditambahkan bumbu untuk menambah cita rasa petis. Nah, nih, butuh waktu 12 jam ya Bu ya? Ya. Buat bikin adonan pertama dari sari ikan tuna yang kita masak tadi untuk bikin adonan petis tuna. Makin mantap, makin lama. Tenaganya juga harus kuat. Aduk lagi. Cita rasa petis ditentukan oleh bumbu yang digunakan pada saat proses pengolahannya. Meski bumbu yang digunakannya sama, tapi bahan bakunya berbeda. Nantinya rasa petis yang diolah tersebut akan menjadi ciri khas dari daerah yang bersangkutan. Inilah sebabnya kenapa rasa petis di Madura, Jawa Tengah dan Banyuwangi berbeda-beda. Campurannya cuma air gula aja, beda sama petis lain. Air gula ini fungsinya buat pengawet alami. Sampai 2 tahun ini nggak bakal basi ya Pak? Iya. Keren tanpa bahan pengawet. Selain sebagai zat pengawet alami, air gula juga berfungsi sebagai penambah cita rasa manis dan membuat tekstur adonan sari tuna tadi mudah mengental. Pada dasarnya, sari ikan tuna sudah memiliki cita rasa yang asin, sehingga pencampuran air gula tersebut menciptakan adonan petis ini memiliki rasa gurih nantinya. Oke, seluruh adonan sudah tercampur. Saatnya kita alirkan adonan petis yang sudah setengah matang ini ke kuali yang berbeda untuk didinginkan. Ini dia, proses yang paling seru. Proses ngedayung atau membuat tekstur petis yang encer tadi menjadi plastis seperti adonan jenang atau dodol. Bersama-sama dengan warga di sini saya sudah siap untuk bahu-membahu. Jadi nggak cuma bernyanyi aja ya Pak ya yang seirama. Proses dayung petis ini juga harus seirama. Karena kalau nggak seirama, ini petisnya nanti belepetan kemana-mana dan jadinya jelek. Semangat lagi, ayo!
Butuh waktu 2 hingga 3 jam untuk mengubah adonan petis encer menjadi lebih plastis dan cerah. Sesekali kami pun saling memberi semangat agar kekuatan tangan kami tidak kendor dan loyo. Ayo semangat! Petis sendiri dikategorikan sebagai makanan yang mempunyai kadar air yang sangat rendah, yakni 10 hingga 40%. Satu angkatan. Stop, Pak. Saya mau nyoba ini rasanya petis langsung dari kualinya nih. Mas, Iya. jangan pakai tangan. Lebih saya itu pakai tahu sama cabai rawit. Waduh, ini tahu petis ya. Ayo semuanya cobain nih, cobain. Ayo Mbak, monggo. Nah, karena ini terbuat dari sari ikan tuna, jadi rasanya tuh gurih. Terus asinnya pas, cocok banget. Buat tahu cocok, buat buah-buahan cocok, terus buat makan besar apalagi Pak, cocok banget. Kalau ngomongin cocok, saya jadi makin lapar Pak. Tapi kita selesaiin dulu, Ayo. baru nanti dibungkus, kita bikin makanan ya. Lanjut lagi. Ayo lagi. Saatnya pengemasan. Warnanya yang cerah, aromanya yang sedap, serta teksturnya yang plastis menunjukkan bahwa petis khas Banyuwangi ini mempunyai kualitas nomor wahid. Kandungan protein pada petis tuna ini cukup tinggi loh. Soal harganya, bumbu masakan yang satu ini sangat ramah di kantong. Mulai dari Rp6.000 hingga Rp27.000 untuk ukuran 1 kg. Petis ini bisa menjadi penambah selera masakan Anda loh. Bahan baku masakannya sudah siap, sekarang tinggal mencari sarapannya aja nih pemirsa. Bu, ini ngapain Bu rame-rame di sini Bu? Rujak. Rujak apa Bu? Ya udah, Bu, saya rujak soto Bu. Lapar Bu, dari kemarin belum makan. Saya Bu. Ya. Rujak soto pilihan sarapan saya kali ini. Masyarakat Banyuwangi sangat menggemarinya. Merupakan gabungan dari menu makanan rujak cingur dan soto babat. Proses pembuatannya pun sangat sederhana. Kita buat sambal kacangnya dulu yuk pemirsa. Campurkan bumbu-bumbu seperti cabai, garam, bawang putih, kacang yang dicampur gula Jawa, dan jangan lupa petis dan air asam ke dalam cobek ya. Ulek hingga semua bumbu tercampur dengan rata. Selanjutnya tinggal racik bahan pendampingnya. Ada lontong dan sayur-sayuran tentunya. Bumbu sambal kacang tadi kita taruh di atasnya. Sebagai pamungkas, kuah soto dan babatnya jangan sampai lupa dimasukkan ya. Yummy. Sarapan lezat siap untuk disantap. Cukup merogoh kocek Rp10.000 saja Anda bisa menyantap menu makanan rujak soto yang kaya akan rasa ini. Kuah soto babat yang kental ditambah manisnya sambal kacang membuat olahan rujak soto ini makin cocok untuk disantap di pagi hari. Nah ini nih pemirsa, Indonesia terkenal dengan keragaman kulinernya. Salah satunya rujak soto ini. Kalau ngomongin rasanya, ini perpaduan pedas manis dari rasa bumbu rujaknya. Terus ada gurih kentalnya dari kuah soto babat. Rasanya pas banget. Jangan lupa kalau main ke Banyuwangi wajib dicoba rujak soto. Saya mau nambah lagi nanti ya. Oki Arianto, Hendra Kaswara, Banyuwangi, Jawa Timur. The bell